Budis. Nah sekarang di depan aku nih udah ada nasi gudeg komplit khas Jogja. Wanginya sih enak banget. Penasaran rasa kayak gimana, langsung aja kita santap ya. Warung yang satu ini lokasinya emang ngumpet dalam perumahan foodies, tapi tiap hari nggak pernah sepi pelanggan. Pelanggan selama ini pada nyari nasi gudegnya yang jadi primadona. Isinya komplit dari krecek, telur pindang, sambal, ayam opor, dan tentunya sang pemeran utama gudeg. Gudegnya itu tipikal yang basah disiram areh gitu loh foodies. Lembut bertekstur, manis. Tapi Kevin malah kepincut sama opor ayamnya nih. Nah loh. Ini favorit banget. Ini favorit banget foodies. Susah banget nyari gudeg komplit kayak gini yang ayamnya gampang dikunyah kayak gini ya. Ini ngambil dagingnya gampang banget foodies. Tinggal dilahap aja langsung nih. Oh. Udah. Karena komplit, jadi bakalan makin best kalau makannya satu circle gini nih foodies. Semua kondimennya tercampur jadi satu. Setelah digabungin semua, dia jadinya manis gurih rasanya. Manisnya dari mana kak? Manisnya dari sini nih. Manisnya dari sini. Sama dari telurnya juga agak sedikit manis ya. Dan kreceknya turns out ini gurih ya. Gurih. Dan yang paling gurih banget pastinya ayamnya. Ini sayang banget daging udah habis. Padahal ini paling enak. Bagian paling enak ini beneran. Yes, gudegnya itu otentik kota asalnya beneran loh foodies. Dimasak tradisional menggunakan teknik slow cooking dengan tangan dan racikan wong Jogja asli. Wih, tenanan yo. Wena apple foodies. Ini sih katanya namanya cenil. Kelihatan di sini tuh ada kayak jagungnya. Terus kayak manis deh rasanya. Aku jujur belum pernah nyobain si cenil ini sih. Tapi yang jelas yang aku tahu ini ada ketan hitam nih setahu aku nih. Langsung kenalan aja deh ya, camilan tradisional yang populer di Yogyakarta ini emang meriah banget foodies gengnya. Ada lupis, ada getuk, tiwul, jagung grontol, ketan hitam, dan yang warnanya paling ngejreng sendiri nih, cenil. Bener, dia manis. Emang bener dessert khas Jogja ya kan, semuanya di sini khas Jogja. Luar biasa unik ya makanan Indonesia ya. Enak banget nih, lembut banget, gabang banget, masuk mulut. Jangan apa banget untuk digigit. Wah ini unik sih rasanya sih. Ini mesti dimakan baru foodies bisa ngerasain pasti rasa uniknya tuh kayak gimana. Just cobain sendiri ya foodies, sensasi dan Endulita kuliner otentik Jogja yang bukanya setiap hari mulai dari jam 6 pagi. Foodies di rumah yang penasaran dan pengen ngerasain sarapan berasanya di Jogja, bisa langsung aja datang ke tempat warung nasi khas Jogja, Butris, dan foodies lihat sendiri. Kenapa nggak bisa siang, lihat sendiri. Ya, ini rame banget. Jadi ini biasanya jam 10-an, jam 11-an tuh pasti udah habis. Jadi harus pagi-pagi banget ke sini. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak receh amat. Lanjut makan cenil. Foodies, kuliner aromatik dari kota Semarang ini emang gak ada lawan. Bisa buat cemil-cemil, buat oleh-oleh, atau buat makan berat kayaknya bisa juga sih. Saking populernya, gak heran nih kota di tengah pesisir Pantura ini dijuluki kota lumpia. Ya, kalau di Semarang tuh sebutannya lumpia, bukan lumpia ya foodies. Nah yang bikin unik nih, kuliner peranakan Tiongkok ini punya aroma unik dari isian rebung di dalam gulungan kulitnya. Simple tapi bikin nagih ya buat para penggemarnya. Pak Vincent, Ya. Tasya dapat rekomendasi dari foodies. Katanya harus, kudu, mesti, wajib cobain Iya sih. lumpia yang satu ini. Iya. Kenapa? Karena legend Kak. Legend? Iya. Dari tahun berapa bukanya? Dari 18 sekian, kalau di tempat sini sudah 100 tahun lebih. 100 tahun foodies jual. Fakta menarik nggak tuh ya? Jadi, tapi tidak terlihat seperti 100 tahun ini nggak putih ya? Dicat apa generasi keberapa nih? Saya generasi kelima ini. Generasi kelima, resep turun-temurun. Iya, resep turun-temurun.
Kalem foodies, baru mulai aja udah dikasih info yang membagongkan ya. Gak nyangka juga kan bisa bertahan selama 1 abad lebih dengan berjualan lumpia doang. Ini dia nih lumpia Gang Lombok nomor 11. Hebatnya nih, sekian lama jualan itu resepnya nggak pernah dimacem-macemin loh foodies. Iya, dari dulu sampai sekarang masih pakai resep asli dan otentik. Wih, cakep. By the way, di sini cuma ada 2 jenis lumpia. Ada lumpia goreng dan yang kulitnya warna putih ini adalah lumpia basah foodies. Kita akan coba belah isinya. Sambil aku tiup-tiup karena ternyata panas pol ya foodies. Wow, tuh isiannya padat banget foodies, sampai pas disobek dia luber ya foodies ya tuh. 22.000 untuk lumpia sebesar dan sepenuh ini isiannya sih oke banget ya foodies. Saking penuhnya tuh sampai bingung loh gimana cara makan ini biar nggak berantakan. Buar ya, begitu masuk mulut langsung rasanya tuh nendang banget foodies. Kulitnya garing, terus isiannya yang bikin unik foodies, karena dia tuh pakai rebung foodies, jadi ada rasa manis-manisnya, ada rasa kletis-kletisnya gitu loh foodies. Emang deh kalau ada suhunya di dunia lumpia gak usah diragukan lagi soal ngolah rebung, bahan yang super tricky ini. Kita akan cocol si lumpia gorengnya pakai ini saus coklat kentalnya, ini adalah maizena gitu. Sama ada bawang putihnya. Ini kayaknya coklatnya dari gula Jawa kayaknya sih foodies. Enak. Jadi ada rasa gurihnya dari tadi si lumpianya, garing-garingnya ada, lembut kletis di dalamnya. Tambah ininya makin manis gitu. Jadi perpaduan antara kombinasi rasa manis, asin, gurih jadi satu. Pertama kalinya makan receh ngenalin lumpia Semarang ke Tasya nih foodies. Tapi kayaknya Tasya langsung jatuh cinta deh sama lumpia Semarang Gang Lombok ini. Apalagi pas lumpianya kena saus coklat nih foodies. Rasanya yang light, cocok banget jadi pelengkap si lumpia yang punya rasa cukup strong. Fix baru sah nih kalau kamu main ke Semarang kalau udah nyobain lumpia, makanan adatnya warga Semarang. Cus langsung meluncur ke sini ya. Ini Lazis. Makan receh menu receh tapi rasa gak recehan. Aduh foodies, akhirnya ya aku bisa ikut merasakan bakso yang lagi viral banget ini di Bandung foodies ya. Ini adalah namanya Bihun Bakso Jaya Rasa. Ini yang di depan aku, ini udah paket komplit sih bakso dagingnya foodies, sama ini nih yang lagi rame banget si bakso goreng kejunya. Katanya tuh lumer terus bisa muncrat gitu ya. Widis, udah pernah cobain bakso goreng topping full keju belum? Bukan sekedar trik marketing loh ya, tapi beneran belepotan keju nih. Tapi jagoannya nggak cuma itu sih. Di Bihun Bakso Jaya Rasa juga punya bakso yang katanya nih kuahnya super ngaldu. Nggak percaya kalau belum cobain langsung, ya nggak? Iya dong. Bisa dilihat ya baksonya tuh bakso gepeng, jadi emang dia ada aroma-aroma bawang gitu, minyak bawangnya. Ini tuh alirannya menuju kayak bakso-bakso Singkawang gitu foodies. Kalau foodies masih ngerasa ini kurang bawang gitu ya, tenang aja, jangan sedih. Di sini kamu bisa nambah nih, ada minyak bawangnya juga. Suapan pertama aja udah penuh kenikmatan tuh kayaknya. Foodies bisa lihat sendiri kan, kuahnya itu tipe yang agak keruh tapi nggak oily banget. Kaldu sapinya ini emang juara sih, aroma rempahnya yang pekat plus aroma minyak bawang putih gorengnya juga semerbak banget.
Aduh. Ini empuk ya, tapi masih ada garing-garingnya gitu foodies. Dan ini ngedaging banget, meaty gitu ya kalau anak kata Jaksel, kata anak Jaksel. Wow. Enak banget foodies. Gurihnya nggak ketinggalan, tapi gurihnya nggak lebay. Buat bakso yang bulat, tipenya bakso urat gitu tuh foodies. Nah, kalau yang gepeng ini nih, tipe bakso yang halus. Jadi secara tekstur aja udah jauh lebih empuk tapi tetap padat. Oh ya, ada juga bakso tahu yang lembut ya, dan ukurannya juga cukup gede nih. Semangkok bihun bakso ini sih emang kelihatan simple banget, tapi soal rasa, juara sih. Buat yang gak terlalu suka pedas, pasti udah ikut deg-degan kan lihat warna mie yamin yang merah membara kayak begini. Jadi toppingnya bukan ayam semur, bukan ayam kecap foodies. Itu udah iso yesterday. Langsung kita upgrade langsung ke ayam rica. Bismillah. Aku pikir akan sepedas itu. Ternyata enggak foodies. Pedasnya masih aman banget di mulut aku. Alhamdulillah, ya Allah. Masih oke banget ya rasa pedasnya. Jadi manisnya ini emang dominan. Terus pedasnya tuh ngasih efek apa ya, kayak seger, kayak lagi makan siang-siang gitu ya. Ini enak banget. Dan ayamnya ini banyak banget pedas. Jadi ayamnya ayam cincang gitu. Tapi kayak cincangnya nggak cincang halus ya, tapi cincang keling. Bukan dong. Jadi cincangnya masih ada potongan-potongan yang besar gini foodies. Tapi untungnya pedasnya masih pedas sedap gitu kok foodies. Dan disusul sama rasa gurih, manis, sama ada aroma daun jeruknya juga yang bikin selera makan jadi auto nambah. Yang gemoy-gemoy udah manggil-manggil banget nih. Ini dia nih foodies ya, ini yang lagi happening banget. Ini si bakso goreng keju. Mohon maaf, ini keluar, dari sini keluar juga. Kacau. Beneran ini isinya full banget ya foodies ya. Ini isinya kejunya full banget. Foodies bisa lihat sendiri. Bakso gorengnya tuh malah cenderung dia tipis gitu ya foodies ya. Isinya kayak full keju. Adonan bakso gorengnya terbuat dari campuran daging ayam dan juga udang. Makanya ada rasa gurih khas daging ayam dan juga manis alami khas daging udang. Lazis! Padahal kalau aku pegang ini udah agak apa ya, udah agak dingin, tapi dalamnya tetap lumer, enak. Foodies jangan sedih, si baksonya, kalau foodies ngira ini si kejunya akan nutup si rasa baksonya, enggak foodies ya. Si bakso gorengnya tetap berasa. Ampun ya ampun ya ampun. Langsung mampir deh kita ke Bihun Bakso Jaya Rasa di Jalan Kebonjati, Bandung. Info lengkapnya langsung aja scan barcode di pojok kanan bawah. Oke foodies? Foodies juga pasti kan pengen cobain juga nggak sih? Masa cuma lihat jajan dong ke sini foodies di Bihun Bakso Jaya Rasa. Ini enak banget, ini cuma ada di Bandung, foodies gak ada di tempat lain, cuma ada satu aja di Bandung. So foodies, ini dia nih yang namanya makan receh, menreceh, tapi rasa gak recehan.
Daging dan jeroan yang dioseng nyemplung ke kuah susu soto Betawi. Wadidaw, gurih manis mantap foodies. Kelasisan soto Betawi Bang Jaja ini harus banget dong dibagi-bagi biar semuanya bisa ikut icip yang wena. Let's go foodies. Gaskan foodies, kita OTW yuk bungkusin soto Betawi spesial. Ada dagingnya, ada jeroan oseng pakai kecap dan juga rempah. Pasti lazis ini mah. Nah. Makan soto Betawi Bang Jaja ini alamat nambah nasi. Percaya deh. Dia tekstur si parunya ini foodies. Nih, tekstur parunya ini foodies. Dia tuh kering. Terus pas digigit tuh kayak garing gitu loh. Garing, hampir ada crunchy-nya gitu. Si parunya sendiri ini tuh udah manis. Yang dia dulu pakai kecap. Terus ketemu sama kuah susu yang berempah, yang anget-anget, campur pakai nasi putih. Wow. Foodies, tomat hijau, bawang bombay, cabai hijau yang segar-segar ketemu sama kecap asin dan kecap manis langsung jadi osengan yang nendang. Pelan kayak meresap gitu sampai ke dalam daging, paru dan juga kikil. Yes, aroma dan enaknya bukan cuma di luar doang. Pas dioseng bukan cuma rasa dan aromanya yang naik level, teksturnya juga jadi ada garing-garingnya gitu foodies. Pada umumnya ya, kalau kita makan kikil gitu ya, jeroan-jeroan itu kan ada bau-bau khasnya ya, ada bau amisnya. Tapi kalau ini enggak, dan lembut banget kikilnya, empuk, enggak ada perlawanan di lidah. Gigit tuh langsung kayak buyar, bers. Wah. Ketemu sama parunya yang crunchy, manis, gurih. Ketemu sama kuah susunya juga foodies yang berempah wangi. Wah, enak banget sih emang. Recommended foodies. Foodies, kuah susunya ini bukan cuma gurih, tapi ada manis alami dari wortel segar. Dan tekstur empuk juga dari kentang goreng yang nyemplung manja. Ya mas, enak Kalau ya? Bu, nah Ibu makan yang original, ini campur berarti ya? Iya. Ibu harus cobain nih, yang oseng. Mau dong aku. Ini kan apa Boleh dong. Coba ya. Enak banget. Enak ya? Ada pedes-pedesnya, Dan ada tomat-tomatnya, gurih. Foodies, soto Betawi Bang Jaja lokasinya di Jakarta Pusat ya. Untuk detail alamat dan harga, cus foodies scan barcode yang ada di layar biar kamu gak nyasar. Terus siapa tahu nih ya, kamu mau ikut berbagi kelasisan juga kayak makan receh ya kan? Sok atuh foodies. Kebetulan hari Jumat. Nah, kali ini Makan Receh mau berbagi Jumat berkah. Biar apa? Biar baik saya, baik yang menikmati, baik para penonton juga semuanya berkah. Juga sama teman-teman tim kameramen berkah semuanya. Tuh, ada saudara-saudara kita, ada pejuang rupiah yang lagi bekerja keras foodies. Tuh kita lihat foodies. Halo Bapak, ngerjain apa ini Pak? Ada galian apa? Optik. Cukup lelah pasti ya Pak ya, berat ya? Enak sih Pak. Bapak udah ini belum? Udah makan? Belum Pak. Belum? Wah, kan aku bungkusin. Oke? Ya udah siap. Bapak berdua ya? Mari Bapak. Foodies, ini udah ada makanan buat berbagi Jumat Berkah. Langsung aja kita eksekusi, kita kasih ke bapaknya, Pak Juni sama Pak Gusti, kalau nggak salah ingat tadi ya. Yuk. Bapak, waduh, Pak, nih, pas ini Pak, dekat sama aku Pak. Tadi aku udah cobain di dalam makan Pak, dan top.
approve, enak, soto yang enak banget. Nah ini aku bawain, ini ada nasi sama ayam. Ini buat bapak, ini buat bapak. Nah ini sotonya nih, ini bapak sotonya ada 2 ya, bareng-bareng ini buat bapak juga. Terima kasih. Bapak ada ini di rumah ada keluarga yang menunggu ada. Oke kalau gitu buat keluarga juga bawain di rumah ya. Wih, thank you Bang Eril. Nih buat bapak satu lagi, buat di rumah, buat keluarga, buat istri ya, istri sama anak. Oke? Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Oke, dadah Budis. Oke Pak, lanjut, semangat. Wow. Jualannya sih cuma es campur, tapi kalau sampai bikin kerumunan kayak begini, wah pastinya ada yang nggak biasa nih. Tebak-tebak buah manggis yuk, coba tebak nih Foodies. Kira-kira apa yang bikin beda dari es campurnya ini nih? Foodies, sekarang di tangan aku ada es campur. Nah Mbak, aku pengen tanya, katanya bener ya kalau misalnya es campurnya ini dibawa pulang, itu lebih banyak daripada yang makan di tempat. Ya bener Kak. Beneran? Wah, ya udah deh, langsung kita cobain yuk. Cobain, let's go. Wadidaw, udah kayak nasi padang aja ya Foodies. Kalau dibungkus auto jumbo ukurannya dibanding makan di tempat. Sebelum kita buktiin ukurannya, kita buktikan dulu lah rasanya. Percuma dong ukuran luar biasa kalau rasanya bias-bias kasih alias biasa aja. Gaskan unit, Foodies udah penasaran banget nih. Foodies, panas-panas seger banget ini nih. Nah, ini es campurnya ya kalau dilihat. Potongan dari jelinya, terus ada kayak roti-rotinya, terus ada apa lagi nih, kelapa. Ini beneran gede-gede banget sih, mereka nggak pelit loh. Terus ada pacar Cina juga nih yang bulet-bulet. Kombinasi aneka buah, cincau, jelly, kolang-kaling dengan tambahan es serut dan juga sirup emang resep terbaik buat pengobat dahaga. Sirupnya istimewa punya loh, soalnya dibikin sendiri. Bahannya cuma kayu secang plus gula murni. Kalau bahasa kerennya sih, ini artisan sirup gitu Foodies, cakep. Fix soal rasa udah terbukti lasis bin segar ya. Toppingnya juga nggak kaleng-kaleng. Buat hari yang panas, maka receh approve banget deh minum yang satu ini. Tapi ada tapinya nih Foodies. Porsi makan di tempatnya aja tuh ternyata melimpah banget loh. Wah, apa kabar porsi yang dibungkus nih? Nah, Foodies, aku pengen ini ya, kayak pengen pembuktian. Ini kan katanya bakalan lebih banyak ya isinya ya. Gimana kalau kita langsung buktiin sekarang aja? Aku panggil mbaknya ya, kita minta mangkok. Mbak, minta mangkok boleh? Kita langsung buktiin ya, apakah benar katanya lebih banyak. Jeng jeng, saatnya pembuktian Foodies. Kamu pasti pada deg-degan juga ya kan? Banyak banget. Wah, sampai tumpah-tumpah. Foodies, waduh ini sampai tumpah-tumpah dan bener. Ini masih ada isinya segini ya. Ya, bisa dilihat. Sama lihat ini tadi udah tumpah-tumpah. Jadi ini ternyata betul ya kalau dibawa pulang lebih banyak daripada makan di tempat. Waduh ini banyak banget tuh ya kan. Ini sih oke banget ya Bu ya kalau dibawa pulang ke rumah. Ini kayaknya satu keluarga, satu RT juga bisa makan nih kayaknya. Resep boleh jadul ya, tapi es campur yang satu ini sukses diterima lidah pelanggan masa kini. Harganya juga pasti bikin Foodies nyengir bahagia deh. Satu porsi es campur porsi brutal kayak begini dihargai 15.000 aja. Wah, murah meriah hore banget kan? Nah Bu, ini Foodies di rumah pasti pengen tahu lokasinya di mana. Coba Ibu share ke Foodies di rumah di sana. Lokasinya ada di Jalan Khas Cokro Aminoto di depan SDN Larang 1 dan 6. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Nggak bau gosong, terus teksturnya lembut banget, amisnya nggak ada. Best ini Foodies.
Antrian tuh ramai banget. Tapi untung saya dapat tempat di sini. Jadi aman foodies. Mau tahu makanan saya nangkap foodies? Ikutin antrian dulu foodies. Let's go. Yuhu, kalau makan di pecel lele Cak Bodong mah siap-siap war bangku deh tuh. Soalnya baru buka jam 4 sore, tapi yang datang udah rame pol kayak begini nih foodies. Padahal tempatnya udah luas loh, tapi tetap aja kudu rebutan. Menu di sini lengkap banget foodies, dari ayam sampai ikan semuanya ada. Mau digoreng ataupun dibakar semuanya endol. Sekali coba langsung jatuh cinta deh tuh dan ujung-ujungnya repeat order terus deh. Ya udah pada kepo nih, cus di scan barcode-nya foodies. Foodies. Nah, di sini banyak banget makanan nih. Ada terong penyet, ada ayam bakar, ada udang goreng. Nah, ini sambalnya foodies nih. Sambalnya sebanyak ini foodies. Sekarang kita cobain ayam bakar dulu foodies. Foodies, buat ayamnya aja nih ya, sehari itu bisa ngabisin lebih dari 50 ekor ayam loh. Wih, laris manis nih. Soalnya tuh harganya murce abis sih alias receh, cuma 18.000 aja. Pakainya ayam kampung nih yang jelas menjadi keunggulannya foodies. Lebih gurih, daging padat, dan gak gampang hancur. Untuk nasinya bisa pilih ya, nasi putih biasa atau nasi uduk kayak Farizi nih foodies. Dua-duanya enak kok. Tapi for your info nih, nasi uduk biasanya cepet habis foodies. Perpaduan yang enak foodies antara ayam bakar bumbunya sama pedesnya sambalnya dan nasi uduknya. Ini nasi uduknya foodies. Rasanya pulen banget. Agak gurih, nggak asin, pas banget. Ditambah campuran bawang goreng di atas ini foodies bikin enak foodies. Nah foodies, di ayamnya tuh teksturnya lembut banget tuh. Ya kan? Kecabut tulang sama dagingnya. Nggak keras, kenyalnya pas, bumbunya meresap banget sampai dagingnya. Foodies, sambalnya ini nampol banget, diolahnya dadakan pula. Aroma bawang serta cabai rawit itu keluar banget, bikin ngiler parah nih. Tapi kalau foodies nggak terlalu doyan pedas, mending minta sedikit aja dulu. Soalnya sambalnya itu emang senampol itu guys. Next kita punya menu ini nih, guys. Foodies wajib banget coba gurame bakarnya. Ini inceran utama warga-warga yang datang ke sini loh. Harganya 50.000 satu porsi, tapi coba lihat dong ukurannya gede kan? Makan sendiri mah jelas kenyang, bahkan bisa juga sini buat berdua ya gak? Kita cobain ya dagingnya. Nggak bau gosong. Terus teksturnya lembut banget, amisnya nggak ada. Best ini foodies. Jadi porsi ikannya ini pas banget, nggak gede banget, jadi pas satu ukuran piring. Mungkin masnya udah pesen dengan ukuran segini foodies. Jadi pas posisinya sama piringnya dimakannya juga enak banget. Teksturnya sih yang lembut banget, nggak nyangka bisa lembut ini dan nggak ada bau amis banget gitu. Foodies, ikan gurame di sini aman juga dari bau tanah kok, tenang. Soalnya guramenya dipilih yang fresh and dagingnya masih kenyal. Terus nggak lupa juga dilumuri air jeruk nipis buat ngilangin aroma amis serta bau tanahnya. Jadi hasil akhirnya guramenya bersih dan juga wangi saat dibakar sampai matang and caramelize gitu. Mantap. Bumbu bakarnya ini foodies khas banget. Rasanya manis, gurih, agak asinnya asin gurih-gurih gitu tapi nggak asin banget. Versi sambalnya ini foodies pedasnya dari 1 sampai 5 itu level 3 lah. Menu simple yang satu ini nih bikin nambah makan makin endol sih. Terong gorengnya nggak pakai pelit foodies, langsung dikasih porsi gede. Wow. Nah ngegoreng terong ini pas banget foodies, nggak gosong. Dalamnya nggak ada yang kebakar sampai angus gitu. Terus teksturnya lembut banget, digorengnya tuh pas banget, nggak sampai gosong kering gitu. Masih ada kenyal-kenyal lagi foodies. Tekstur lembut dan rasanya manis banget foodies. Enak banget foodies. Saya coba makan pakai nasi foodies. Foodies semuanya approve ya. Yuklah langsung tancap gas lah, cobain foodies. Tapi perlu dicatat nih, walaupun warung bukanya jam 4 sore dan tutup di jam 11 malam, biasanya jam 8 atau jam 9 malam nih udah pada ludes semua foodies. Wah, cepet banget emang ya. So kalau gitu buruan gercep lah kita foodies. Cus. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan foodies. Ikat lagi foodies.